Oke, kita lanjut middle voice ya. Tadi middle voice yang pertama itu tentang reflective middle. Apa artinya reflective middle? Iya, subjek melakukan tindakan dan untuk dirinya kembali untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada namanya refleksif, tetapi yang indirect, artinya tidak secara langsung. Ya, indirect middle. Nah, ini sebetulnya kalau yang ini tadi direct, ya subjeknya itu bertindak atas dirinya sendiri. Kalau ini subjek itu bertindak untuk dirinya sendiri. Ya, sebenarnya sama ya, mirip lah. Misalnya dikatakan di sini dia memilih kita. He chose us. Dia memilih kita. Artinya dia memilih kita, ya dia aktif memilih, tapi untuk dirinya gitu, for himself. Nah, itu maksudnya ya. Efesus 1 ayat 4, coba kita buka. Efesus 1 ayat 4. Ya, Allah telah memilih kita. He chose us. Excellent tato. Coba kita parsing di situ apa? Middle, third person, singular, ya kan? Nah, middle-nya itu adalah refleksif, indirect middle, ya. Ya, indirect middle. Nah, membedakannya kalau indirect, the subject act for himself. Jadi subjek itu bertindak untuk dirinya. Ya, lalu kalau dia direct, subjek itu bertindak atas dirinya sendiri, on himself or herself. Oke. Jadi kalau dia bertindak atas dirinya, dia misalnya dia menggantung dirinya sendiri, dan di atas dirinya sendiri. Tapi kalau indirect itu untuk dirinya sendiri. Iya, misalnya menebus waktu, ya, redeeming the time, ya, untuk dirimu sendiri, for yourself, ya. Lalu yang ketiga ada namanya permissive middle. Permissive middle itu sama seperti kayak causative middle, ya. Jadi bangkitlah, baptislah, dibaptislah. Jadi maksudnya kamu memberi dirimu dibaptis gitu ya. Atau menyebabkan dirimu itu dibaptis. Nah, itu permisif. Ya, permissive middle. Seperti kayak causative, ya, menyebabkan dirimu itu dibaptis. Ya. And then yang keempat, deponent middle. Deponent middle itu middle yang aktif, ya, di dalam meaningnya. Jadi dia sama seperti aktif, subjeknya yang melakukan tindakan. Jadi deponent middle ini mirip seperti
simple aktif aja. Ya, tapi bentuknya middle, tapi artinya sebetulnya aktif biasa, gitu ya. Oke, saya kasih contoh ya, supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Misalnya coba Satu Korintus 11 ayat 6. 1 Korintus 11 ayat 6. Nah, di situ ada kata kaluptetai itu middle, kerasto itu middle, kerastai itu juga middle, kata kaluptesto itu juga middle. Nah, coba tentukan middle-nya direct, langsung, atau indirect, atau permissive, atau deponent. Ya. Nah, direct itu tadi apa? Direct itu subjeknya melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Tindakannya dirinya sendiri yang melakukan, on herself ya. Tapi kalau indirect untuk dirinya sendiri. Ya, permissive dia yang menyebabkan sesuatu itu terjadi untuk dirinya sendiri. Kalau deponent dia aktif, middle yang aktif. Oke, nah kamu lihat tuh ada berapa middle? 1, 2, 3, 4 ya kan? Kata kaluptetai. RSC terjemahnya feel ya, feel herself, will not feel herself. Kata kaluptetai. Kalau diterjemahkan jadi if a woman will not feel herself. Jika seorang perempuan tidak akan menutupi kepalanya sendiri. Nah, itu apa itu? Middle apa? Direct. Menutupi kepalanya sendiri. Itu apa? Direct, permissive. Nggak ada hubungannya dengan jika. Perempuan itu tidak mau, atau a woman is not covered, atau will not veil herself, tidak menutupi kepalanya sendiri. Permissive, direct atau indirect? Menutupi kepala sendiri. Berarti bertindak atas dirinya sendiri kan? Berarti direct ya. Oke. Lalu di situ yang kedua, kerasto. Lihat, kerasto itu artinya di situ ada sih terjemahan, then she should cut off her hair. Maka ia juga harus menggunting rambutnya. Jadi kalau kalian nggak pakai tudung, harus digunting rambut. Nih ya, digunting nih semua. Makanya harus pakai jilbab
Ya itu firman Tuhan kan. Ini perempuan-perempuan nakal nih. Harus pakai hijab atau kerudung atau penutup kepala. Oke, kita tidak bahas itu. Nih, sekarang kita bahasnya middle. Nah, middle apa itu? Hah? Middle? Oh, kok direct? Hah? No. Kamu lihat terjemahannya itu. She should cut off her hair. Dia harus memotong rambutnya, menggunting rambutnya. Jadi permisif, ya dia membuat rambutnya kepotong kan? Itu kausatif ya atau permisif. Ya, ngerti kan? Ya, kan kata kerasto itu artinya menggunting, memotong. Ini maksudnya rambutnya dipotong olehnya. Iya. Gitu. Kalau nggak pakai kerudung gitu. Ya. Nah, ini kan konteks bicara di dalam worship, ibadah di gereja. It means that ya kita menutup kepala gitu ya. Jadi sekarang malah udah nggak berlaku di 1 Korintus 6. Nah, ini justru diadopsi oleh orang-orang Islam ayat ini atau tradisi menutup kepala ini menjaga kehormatan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah itu justru menutup kepala. Tapi dalam konteks untuk menghormati atau apa di sini untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu kan lebih kepada menutupi aurat supaya tidak jadi batu sandungan buat laki-laki yang hidung belang dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada bukan memuliakan Allah, menjaga kehormatan dalam hal worship ya, ibadah kepada Tuhan, tapi lebih kepada tuduh itu lebih kepada menjaga martabat perempuan dan aurat laki-laki. Gitu. Ya, jadi lebih kepada mencegah seksual dan sebagainya, moralitas. Sedangkan di sini bukan hubungannya dengan moralitas, artinya ini perempuan yang tidak bertudung itu berarti dianggap tidak bermoral, tidak. Ini kaitannya bukan soal moralitas, tapi kaitannya ya memuliakan Tuhan di dalam ibadah. Jadi konteksnya mesti lihat ya. Oke, kalau kita ya menutupi kepala itu justru sekarang lebih banyak agama sebelah yang pakai. Ya, padahal ini menjadi tradisi orang Kristen pada zaman itu yang mula-mula. Maka kamu kalau lihat ikon, khususnya yang para yang perempuan ya, yang santa itu atau kayak Maria, ya, Eugene, lalu ya Maria Dorothea, ya Agatha, semuanya mereka apa? Pakai kerudung, tapi mereka bukan Islam, mereka Kristen gitu. Ya kamu kalau lihat perempuan-perempuan Kristen di Timur Tengah sekarang ini di tradisi Timur, di Yerusalem, di Ortodoks ya misalnya, itu semua pakai kerudung. Iya. Ya. Di ayat ini memang yang dimaksudkan di situ memang jilbab. Iya, maksudnya untuk apa?
Rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi pelindung. Ayat 16. Pelindung. Penudung. Penudung. Iya. Apa namanya? Rambut itu memancarkan kemuliaan laki-laki. Jadi kehormatan laki-laki itu ya apa namanya, terletak kepada bagaimana perempuan itu menutupi atau menjaga kepalanya. Oke, ya ini perlu, ini pembahasan apa namanya lebih khusus ya, konteks 1 Korintus 11 ya. Mulai dari ayat 2 itu kita baca nanti, head covering sampai ayat ke-16 ya. Ayat 2 sampai 16 itu berbicara soal itu. Kita harus lihat seluruh konteksnya. Tapi intinya adalah kerudung itu adalah untuk memancarkan kemuliaan, menjaga kemuliaan laki-laki, dan para laki-laki itu memuliakan Kristus. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di situ kan ada kata apa lagi? Kerastai, benar ya? Ya, tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting dan dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Jadi memang kalau rambut digunting, padahal rambut itu adalah, ya tadi kata Ari itu penutup ya kerudungnya perempuan, maka kalau dicukur ya botak. Ya iya, kemuliaan perempuan itu jadi hilang. Ya, gitu. Jadi rambut itu kemuliaan seseorang, ya maksudnya yang apa namanya? Jadi kalau dicukur ya bagaimana kan gitu, jadi satu penghinaan kan gitu. Oke, tapi kalau kita tidak menutupi kepala, apa namanya, itu tidak menghormati laki-laki, tidak menghormati laki-laki, itu tidak menghormati Allah, ya. Nah, kalau kerasta itu apa? Middle apa? Hah? Middle permisif, ya kan? Oke. Rambutnya sama kayak tadi. Iya. Digunting, nah dia permisif. Lalu kata kalutesto middle apa? Hah? Kata kalutesto direct atau permisif? Direct, ya kan? Dia harus, atau indirect? Direct ya, menutupi kepalanya. Untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk laki-laki? Kalau untuk dirinya berarti indirect. Kalau untuk laki-laki direct. Indirect atau direct? Direct ya. Konteksnya ini menutupi kepala itu untuk kemuliaan laki-laki. Ya, maka direct. Nah, kalau kita lihat ayat 7 itu ya. Kalau laki-laki tidak perlu menutupi kepalanya, ia menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. Perempuan yang menyinarkan kemuliaan laki-laki. Maka
rambut yang ditudung itu memancarkan kemuliaan laki-laki. Ya. Oke. Artinya apa namanya? Kalau di situ indirect berarti untuk dia, padahal bukan ya untuk dia kan, tapi di sini direct. Artinya dia perempuan itu sendiri harus menutup rambutnya. Oke? Direct ya. Ya. Nah, maksudnya di situ untuk kemuliaan laki-laki. Nah, kenapa Pak? Padahal rambut itu kan kemuliaan perempuan, kok mesti ditutup? Kan gitu ya. Kok mesti ditutup untuk memancarkan kemuliaan laki-laki? Ya, memang Paulus menjelaskan kan penutup kepala itu tadi bukan untuk menutup aurat ya, atau kecantikan seorang perempuan itu hilang gitu, tapi justru itu tanda wibawa ya. Jadi kalau di konsep agama lain tuh hijab itu kan iya lebih kepada moral ya kan, tapi kalau di sini lebih kepada satu tanda kehormatan perempuan itu sendiri. Tapi sebetulnya berarti bisa dua ya, maksudnya menutup kepala untuk kewibawaan perempuan itu sendiri dan juga untuk kemuliaan laki-laki. So kalau kita baca nggak salah di ayat yang ke-11 ya. 10 coba baca. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, di situ jadi penutup itu atau kerudung itu adalah symbol of authority atau symbol of wibawa gitu ya, otoritas. Iya. Ini bukan masalah tadi, bukan masalah moral ya. Oh, kalau perempuan yang berkerudung itu lebih bermoral, yang tidak berkerudung itu kayak pelacur gitu, enggak ada hubungannya dengan itu. Tapi ini lebih kepada tanda wibawa bahwa menutup kepala itu adalah a sign of a symbol of authority. Ya. Bahasa Yunani apa itu? Exousian ya, gune exousian eken. Jadi itu perempuan itu jadi punya wibawa atas kepalanya. Ya. Punya apa namanya? Wanita itu harus memakai simbol wibawa untuk kepalanya. Iya. Oke, untuk kepalanya. Jadi lebih paham ya. Kerudung bagi perempuan, maka tadi kalau kembali ke ayat 6, sebenarnya bisa dua-dua ya. Kata luptesto itu perempuan itu menudungi kepalanya, berarti bisa buat dirinya atau untuk kemuliaan laki-laki. Tapi saya kira indirect, direct itu lebih pas ya untuk kemuliaan laki-laki. Tapi untuk dia dua lah ya, untuk dia sendiri sebagai satu tanda wibawa. Oke. Karena kehormatan kemuliaan laki-laki itu ya ada di perempuan gitu. Lalu kehormatan Allah, kehormatan Kristus itu ada di laki-laki. Ya. Oke. Itu tentang middle. Kita move to, kita bergerak ke pasif ya. Nah, kalau pasif kebalikan dari aktif. Kalau aktif tadi melakukan tindakan, pasif subjeknya itu dikenai tindakan, nah, atau the subject is acted upon or receive the action ya, expressed by the verb. Nah, ini
Oke, ini ya. Pasif. Ya, harusnya ini pelajaran anak SD lah ya. Subjek aktif pasif ya. Nah, yang penting kita perhatikan di sini dalam terjemahannya biasanya ada by, oleh ya. Nah, ada diikuti oleh preposisi upo, apo, para, dia, and atau act ya. Ini menandakan pasif ya. Contoh aku dicobain oleh I am tempted by God. Nah, ada by-nya ya. I am tempted. Aku dicobain oleh Allah. Oke. Ya, ini saya kira pasif yang penting menerima tindakan. Nah, pasif ada simple pasif, tadi ada simple aktif ya. Lalu ada deponen pasif yang bersifat pasif. Oke, selesai. Yang penting itu dulu. Pasif ada simple, ini paling banyak ya. Dikenai satu tindakan atau menerima satu tindakan. Nah, sekarang kita bergerak ke mood. Oke, tadi kata kerja ada number, ada person, ada voice. Sekarang yang keempat ada mood. Mood tahu ya? Mood. Lagi nggak mood misalnya. Oh, lagi mood ya. Oke. Mood itu apa itu? Kalau bahasa sehari-hari itu apa? Perasaan, suasana hati ya kan? Suasana hati. Nah, suasana hati itu bisa seperti apa? Suasana hati itu bisa lagi ya, bisa tadi yang marah, senang ya kan? Sedih, lagi kecewa, atau lagi gembira begitu. Ya kan? Nah, dalam kata kerja juga ada suasananya, ada moodnya. Ya. Dalam verbal itu ada moodnya nih, ada suasana hati, suasana dari kata kerja itu. Nah, misalnya saya mau pergi, itu suasananya itu moodnya apa? Perintah ya kan, pergi kamu. Nah, itu pergi kamu. Nah, itu suasananya perintah. Iya, perintah yang mungkin tegas gitu kan. Gitu. Tapi bisa juga cuma saya ingin pergi. Saya mungkin pergi. Atau saya ingin pergi. Nah, beda nggak dengan kata tadi pergi? Nah, pergi, itu suasananya ada sifatnya kayak bos ya kan, perintah ke anak buah. Tapi kalau saya kepingin pergi, misalnya saya mau sekali pergi, itu suasananya gimana? Suasananya ya belum pasti ya kan. Nah, itu yang disebut dengan namanya subjunctive. Ya, nanti kita belajar subjunctive mood. Mood yang nggak pasti nih, kepingin tapi enggak, ada atau enggak gitu ya. Nah, subjunctive. Tapi ada yang sifatnya saya pergi ke pasar. Saya telah pergi ke rumah sakit misalnya. Iya, berarti sudah terjadi kan? Ya, kalau itu fakta ya kan? Itu ada yang disebut dengan indikatif. Oke? Indikatif. Lalu ada yang sifatnya subjunctif. Ini tadi saya ingin pergi, saya mungkin pergi,
Saya nggak tahu kapan pergi, gitu. Subjunctif gitu, ya kan? Nah, tapi ada sifatnya juga imperatif tadi. Jangan pergi. Oke? Atau pergi kamu. Mati kamu. Ya, itu sifatnya apa? Suasananya apa? Moodnya apa? Imperatif. Oke. Lalu ada yang terakhir yang optatif yang keempat itu ya tadi ya mungkin pergi ya, mirip dengan subjunctif. Nanti kita bedakan gimana. Oke, mood itu ada 4. Yang pertama apa? Tadi bersifat indikatif, subjunctif, optatif, dan imperatif. Imperatif itu command ya, atau perintah, larangan gitu. Nah, sekarang kita lihat indikatif. Indikatif artinya apa ya? Nah, ini tadi saya udah kasih contoh ya. Misalnya kayak tadi meminjam, ingin pinjam, pinjamlah. Jangan pinjam, nah, misalnya gitu ya. Pergi tadi contohnya. Alright. Nah, indikatif lebih sifatnya tadi actuality, ya. Jadi artinya udah aktual, fakta gitu. Oke. Tapi yang masih potentiality 3 ini apa ini? Subjunctif, optatif, dan imperatif. Misalnya pergi kamu kan belum tentu dia pergi kan? Nah itu jadi potentiality namanya. Atau saya ingin pergi kan belum tentu pergi kan? Oke. Tapi saya telah pergi ya udah fakta udah terjadi ya. Nah, itu namanya actuality atau indikatif ya. Nah, indikatif itu actuality, tapi yang potentiality itu subjektif, optatif, dan imperatif. Atau istilahnya cognition ya, indikatif, optatif, subjektif. Kalau imperatif itu volition. Nah, cognition itu berarti sifatnya positif, volition itu sifatnya itu perintah ya. Mood itu kamu lihat di dalam New Testament atau Perjanjian Baru itu ada 15.618 ya. Yang indikatif paling banyak ya, itu hampir 16.000. Lalu subjunctif sedikit 1.800, imperatif 1.600-an, optatif 68. Oke, jadi kitab suci itu kamu lihat kata kerjanya kebanyakan bersifat actuality, menjelaskan fakta-fakta atau hal-hal historis ya, ketimbang perintah. Perintahnya cuma sedikit nih, 1.600. Bandingkan dengan indikatifnya 15.000. Berapa perbandingannya nih? Ya, jauh ya. Ya beruntung kitab suci kita nggak banyak perintah ya. Banyak perintah pusing kita. Oke. Kita lihat indikatif mood ya. Tadi indikatif mood itu sifatnya apa? Actuality atau kenyataan. Ya. Atau di sini dikatakan certainty, presentation of certainty, ya sudah terjadi. Oke, the mood of assertion atau certainty atau reality ya, ini realitas. Nah, kalian lebih paham kata istilah realita, kenyataan. Nah, itu indikatif. Oke, indikatif itu bermacam-macam, dibagi lagi lebih spesifik. Yang positif ya, deklaratif, misalnya tadi dia pergi. Tapi kalau pertanyaannya apakah dia pergi? Nah, itu pertanyaan interrogatif, ya kan? Dia telah pergi. Itu deklaratif. Tapi apakah dia pergi? Apakah dia telah pergi? Itu pertanyaan, ya. Oh iya, dia sudah pergi. Lalu ada bentuk kondisional, ini jika. Nah, ini ada kata jikanya. Jika saya pergi, itu kondisional. Jika dia pergi gitu misalnya. Atau jika mereka pergi gitu. Atau jika Yesus pergi misalnya. Oke, itu kondisional.
Nah, tapi indikatif itu juga ada potensial. Potensial itu maksudnya sama kayak tadi, subjunctive. Masih bentuknya keinginan atau desire, wish, or obligation, ya ini itu potensial. Nah, indikatif sih, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk sesuatu yang bersifat potensi, ya seperti kayak keinginan, desire, wish, atau harapan, ya atau keharusan, obligation. Tapi biasanya indikatif seperti ini itu diikuti nanti infinitif, ya. Infinitif itu nanti kita pelajari ke depannya. Nah, misalnya nih, contoh gampangnya. Coba 1 Timotius 2 ayat 8 kita buka. 1 Timotius 2 ayat 8. Ya kan? Ada kata apa di situ? Bulomai. Oke, itu indikatif kan? Lalu ada prosestai, infinitif kan? Nah, berarti indikatifnya ini apa? Potensial. Ya, nih kan? Bulomai, coba parsing. Moodnya apa di situ? Moodnya potensial. Moodnya indikatif kan? Indikatif apa? Potensial. Kok bisa? Karena bentuknya keinginan. Aku ingin kamu berdoa, gitu kan? Nah, bentuk inginnya itu masih desire. Ada infinitifnya kan? Oke. Jadi bulomai kamu lihat parsingnya itu indikatif, ya kan? Indikatif itu menunjukkan apa? Moodnya. Lalu voice-nya middle deponent, ya kan? Oke. Lalu first person orangnya kan? Lalu singular. Oke, middle deponent. Nah, itu berarti tadi middle yang bersifat aktif, ingin, ya kan? Lalu indikatifnya ini apa? Deklaratif, interrogatif, kondisional, atau potensial? Potensial. Nah, ini ya. Ini potensial indikatif. Ya. Jadi kan di dalam komposisi ini yang indikatif itu yang bagian potensial dari indikatif sendiri kan dia aktualiti atau fakta atau kenyataan yang terjadi. Sedangkan bagian ini ada potensial itu tinggi. Tapi yang kalau kita pikir-pikir ini kan masih belum terjadi. Apakah itu masuk indikatif? Ya, indikatif, tapi sifatnya ya. Misalnya kayak tadi, buloma ini ingin, ya, aku ingin. Indikatif, tapi sifatnya potensial, desire, ya. Tapi juga ada indikatif sifatnya perintah nih, kohortatif atau komen. Oke, misalnya ada kata ini, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu atau dusta, kan gitu kan? Nah, jangan itu indikatif, tapi sifatnya apa? Komen atau perintah. Misalnya Matius 19:18, coba kita buka. Matius 19 ayat 18 ya. Kamu lihat di situ kata kerjanya apa? Moi sil fish, ya kan? Lalu clay fish. Lalu fail domar to resist. Benar nggak? Ya kan? Itu tiga-tiga indikatif kan?
And indikatif second person singular, benar nggak? Lalu K-face indikatif second person singular, ya kan? Verb domar to raise indikatif aktif second person singular, ya kan? Semua indikatif, tapi indikatif yang sifatnya apa? Perintah atau kohortatif atau komen. Ya, tapi umumnya indikatif itu umumnya apa? Bersifat deklaratif, artinya fakta, realita ya. Tapi kadang-kadang indikatif itu juga ada yang sifatnya keinginan atau juga perintah. Oke. Ya ini dengan hoti ini lupa dulu. Ya, ini nggak perlu. Kita skip aja. Nanti kalau udah belajar kalimat, nah kita kembali belajar hoti. Exegetical nggak usah, kausalnya juga nggak usah. Oke, tentang indikatif seperti itu ada deklaratif, ada pertanyaan, interrogatif, ada potensial, ada apa lagi tadi? Perintah, komen ya. Ada kondisional juga gitu. Atau seandainya gitu ya, if gitu. Oke, sekarang kita move to subjunctive mood ya. Subjunctive mood ini adalah mood yang tadi seperti apa? Hah? Belum pasti, ya kan? Yang masih kemungkinan, tidak pasti atau kemungkinan, atau bahasa Inggrisnya ini uncertain, probable, apa namanya? Probable, kemungkinan, probability atau masih sifatnya tidak pasti, kemungkinan. Ya. Nah, memang probability ini ada dibagi dua ya, subjunctive dan alternatif. Nah, kita kan pakai ini ya, Koine Greek, bahasa perjanjian baru itu namanya Greek yang sifatnya Greek Koine ya. Subjunctive-nya lebih besar, gitu. Alternatifnya sedikit. Sedangkan kalau etik Greek, ini bahasa Yunani yang untuk kalangan akademis lah ya, yang dipakai dalam bahasa filsafat atau ilmu pengetahuan yang lebih tinggi itu etik namanya. Kalau koine ini bahasa sehari-hari, sama kayak di dalam bahasa Jawa kan gitu ya. Bahasa Jawa itu ada yang buat sehari-hari, tapi kalau untuk kalangan istana atau kalangan bangsa itu bahasa Jawanya itu udah lain lagi. Nah, bahasa Yunani itu juga seperti itu, ya. Ada yang sehari-hari, ada yang buat akademisi. Oke, ini perlu tahu aja. Nah, subjunctive tadi uncertain atau probability, ya probable. Oke. Nah, kita mau lihat nih di dalam penggunaan subjunctive ini. Ada yang sifatnya ini tadi. Volitif. Volitif itu berarti kayak ajakan atau permintaan. Oke. Permintaan. Tapi permintaan belum tentu pasti kan. Bisa ditolak, bisa diterima kan gitu. Nah, makanya itu masuk di dalam uncertain tadi atau subjunctive tadi. Ya, jadi bisa permintaan, permohonan, itu semua masuk apa? Subjunctive. Bentuk keinginan, ya kan? Itu semua kemungkinan. Kayak kamu mengajak seseorang, nah itu namanya apa? Volitif. Tapi kategorinya subjunctive. Nah, makanya ada kata let us, marilah kita. Mari, ya.
Ayo, bahasa sehari-harinya, ayo, ayo. Ayo, mari, mari, mari. Gitu. Mari makan, mari minum, mari pergi, ayo pergi, ayo tidur, ayo belajar. Misalnya. Itu apa namanya? Volitif atau hortatory subjunctive. Oke? Nah, itu contohnya ya. Nah, di dalam kitab suci ada misalnya dalam Markus 4 ya, coba kita baca. Markus 4:35. Mana di situ subjunctive mood-nya? Apa? Apa? Iya, nih. Biel to men. Coba parsing. Oke. Mood-nya apa? Mood-nya apa di situ? Subjunctive, ya kan? Mood-nya subjunctive. Subjunctive apa? Volitif atau hortatory, ya kan? Sifatnya mengajak. Nah, maka di situ diterjemahkan let us cast over atau let us go over. Ya, nah lain terjemahkannya gimana? Marilah kita bertolak. Iya, marilah kita bertolak atau menyeberang, gitu kan? Harusnya marilah kita menyeberang ke sebelah. Gitu. Ya sama lah ya, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, ini bahasa bertolak ke seberangnya sebetulnya nggak terlalu bagus ya bahasanya. Artinya marilah kita menyeberang ke sana atau ke sebelah. Gitu. Ya kan? Marilah kita bertolak. Jadi kayak orang Batak ini menyebut semua itu. Nah, nggak tahu saya. Oke. Nah, yang penting kita lihat subjunctive-nya itu apa? Hortatory. Oke. Tapi yang kedua ada yang sifatnya deliberatif atau dubitatif. Nah, deliberatif itu sebetulnya permintaan, tapi sifatnya itu retorika. Retorika itu maksudnya kayak gini. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya, cuma ditanya lagi gitu. Misalnya, kalau kamu mau sukses, kamu tanya, haruskah kamu belajar? Nah, ya nggak perlu tanya ya, mesti belajar kan? Tanya gitu. Kalau kamu mau kenyang, kamu tanya, haruskah saya makan? Nah, gitu deh ya. Jadi kalau kamu mau masuk surga, haruskah saya percaya pada Yesus? Nah, itu pertanyaan retorika. Oke? Nah, itu namanya deliberatif. Jadi cirinya pertanyaan. Nah, itu gampang kan yang buka. Jadi misalnya Matius 6:31 ya. Coba buka ini. Matius 6:31. Nih, jangan khawatir tentang apa yang harus kami makan, atau apa yang harus kami minum, atau apa yang harus kami pakai. Jadi, apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami makan, itu sebenarnya bukan pertanyaan yang harus dijawab lagi, tapi apa yang harus kami makan? Yang nggak usah khawatir, pokoknya ada makanan kan gitu. Ngerti ya? Apa yang harus kami minum? Yang nggak usah khawatir, pokoknya ada minum. Apa yang harus kami pakai? Yang nggak usah khawatir, pokoknya ada yang dipakai. Gitu. Oke? Nah itu namanya deliberatif. Nah ini mengajarkan satu pertanyaan yang retorika.
yang sebetulnya kita udah tahu jawabannya, tapi kita bertanya lagi. Misalnya nih, udah jam segini. Kita kadang-kadang nanya sama teman, apa ya? Misalnya contohnya apa ya dalam sehari-hari ya? Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ya, itu just retorika ya. Oke, itu. Nah, yang ketiga itu subjunktif tapi sifatnya penegasan negatif, negation, negatif, emphatic negation. Artinya apa namanya ya, subjunktif yang menegaskan negatifnya. Misalnya, aku memberikan mereka hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Artinya kalau percaya kepada Kristus, ya tidak akan binasa. Coba Yohanes 10:28 kita buka ya. Yohanes 10 28. Nah, di situ subjunktifnya mana? Apolontai. Ya kan? Apolontai. Apolontai, kita parsing subjunktif, aorist, middle, third person, plural, ya kan? Nah, voice-nya apa di situ? Voice-nya middle, ya kan? Person-nya third, orang ketiga, number-nya plural. Lalu mood-nya subjunktif. Subjunktif apa? Emphatic negation, ya. Penegasan. Tapi yang negatif. Mereka tidak akan binasa. Ya. Negative impatient. Emphatic negation. Nah, makanya ada kata ini ya, ume. Coba perhatikan di situ apa? Ume. Ya, ini ya, ume apolontai. Oke. Lalu yang keempat, prohibitif. Nah, prohibitif artinya subjunktif yang bersifat larangan. Jangan. Ini nanti mirip dengan perintah ya. Jangan takut. Jangan heran. Nah, Yohanes 3 ayat 7 coba kita buka. Yohanes 3 ayat 7. Metaumasis. Nah, coba parsing itu. Taumasis. Hah? Oke. Subjunktif itu apa? Voice atau mood-nya? Mood. Kalau voice-nya aktif, ya itu jangan lupa voice-nya kita udah pelajari. Nah sekarang mood-nya nih, mood-nya apa?
Subjunktif, ya kan? Subjunktif apa? Larangan, bukan negatif, impatient negation ya, tapi prohibition. Nah, pakai istilahnya lebih keren apa? Prohibition atau larangan. Saya ini tadi, jangan heran. Oke, subjunktif tapi sifatnya prohibitif. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, contoh ya. Coba 1 Yohanes 4 ayat 7. Ayo. 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, itu subjunktif apa? 1 Yohanes 4 ayat 7. Di situ ada kata agapomen ya. Nah, coba itu. Agapomen. Iya. Oke. Sudah? Nah, apa? Hortatory. Ada yang lain? Di situ terjemahannya apa? Agapomen alelus. Diterjemahkan apa? RSV-nya apa? Iya, let us love one another, ya kan? Marilah kita saling mengasihi. Jadi subjunktif apa? Hah? Hortatory, ya kan? No. Kalian ditanya jadi bingung. Hortatory kah itu? Nah, itu deliberatif, udah pasti jawabannya kan? Oke. Lagi. Ibrani 12 ayat 1. Iya. Oke, nah kita cek yang ini aja. Tray yang bawah itu ya, tray comment. Yang subjunktifnya aja. Ada di situ? Artinya berlari ya. Berlomba atau berlari. Apa? Hah?
RSV terjemahannya apa? Let us run. Iya, and let us run. Nah, berarti apa itu? Substantif apa? Hah? Hortatory. Atau volitif, ya kan? Oke. Hortatory atau volitif. Apa namanya? Volitif, ya. Istilah-istilah itu mesti hafal, ya. Oke, next. Markus 12:14. Markus 12 ayat 14. Oke, ini yang terakhir aja nih. Domain, domain. Ya, domain, domain. Nah, gitu. Nah, itu dua kata kerjanya di situ subjunctif, ya kan? Nah, subjunctif apa? Yang ini, domain, domain. RSI terjemahannya apa? Hah? Hah? Should we pay them or should we not? Ya kan? Ya kan? Oke. Itu terjemahannya di ayat 15 ya, karena ada ayat yang sedikit. Ya. Should we pay or should we not pay? Ya kan? LAI, haruskah kami bayar atau tidak? Nah, itu apa? Substantif apa? Deliberatif. Haruskah kami bayar atau tidak? Nah, itu satu pertanyaan retoris, ya kan? Jadi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Sebetulnya udah tahu jawabannya, ya harus bayar pajak, ya kan? Dia tanya lagi. Nah, itu deliberatif. Bisa paham? Oke, coba Matius 5:20. Matius 5 ayat 20. Nah, kata ini SLTT. Ini ya. SLTT itu subjunctif. Second person plural. Ya kan? Aktif second person plural subjunctif. Moodnya subjunctif. Nah, subjunctif apa itu? Nah, lihat terjemahannya dulu. Jangan buru-buru tentuin. Ya. Oke. Apa? Empathic. Iya, empathic negation, ya kan? Karena ada kata ume-nya itu. Ada nggak di situ? Hah? Ada nggak? Ume-nya ada. Yang mana? Ada kan? Nah, berarti kalau ada ume ini ya, itu adalah empathic negation. Maka di situ diterjemahkan apa? RSV terjemahannya apa?
Iya, you will never enter. LAI? Hah? Kamu tidak akan masuk. Oke. Gampang kan? Matius 6:34 coba. Matius 6:34. Nah, di situ ada kata merim nesete. Ya, subjunktif juga. Oke, tentukan. Khawatir. Merim nesete. Merim nesete. Merim nesete artinya khawatir. Mas. Hah? LRC terjemahannya apa? Do not be anxious atau do not worry, ya kan? Berarti itu apa? Jangan cemas, jangan kamu khawatir. Berarti itu substantif apa? Prohibition. Ya, ada ucapkan prohibition. Ya. Apa? Prohibition. Iya. Ya, yang ini ya, prohibitif subjunctif atau prohibition subjunctif. Oke. Ada pertanyaan? Bisa membedakan itu? Ya, kita sampai subjunctif dulu. Jadi kita sudah pelajari hari ini subjunctif, lalu ada indikatif, ya ada dua mood, indikatif dan subjunctif. Lalu voice-nya ada pasif, middle, dan aktif. And then mood tadi sudah dua itu ya. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang tenses. Tapi kita selesaikan mood. Setelah itu kita baru masuk tenses. Ya, ada 6 tenses. Present, ya, present, imperfect, future, lalu perfect, pluperfect, dan aorist. Jadi ada 6 tenses yang kita mesti pelajari, itu agak banyak, ya. Untuk minggu ini saya kasih beberapa latihan ya. Oke. Untuk ini dulu voice ya. Voice. Ya, voice. Kisah 16 ayat 3. Kisah 16 ayat 3. Oke, tidak semua, tapi kalian ambil ini peritemen. Ini ya, peritemen, labon, auton, diatu, yudaios. Oke, nah peritemen itu indikatif, aorist, aktif, third person, singular. Ya, nah kalian tentukan indikatifnya apa, aktifnya apa di situ. Ya, jadi indikatif apa, aktif apa di situ ya. Kalau persennya udah jelas third person, numbernya singular. Lalu nomor 2,
Ya, peritemen. Nomor 2. Satu Korintus 16 ayat 16. 1 Korintus 16 ayat 16. Upo tas CT. Ya. Nah, di situ ada subjunktif, tentukan subjunktif apa, lalu pasif apa gitu ya. Oke? Then coba kita buka Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Nah, di situ ada proselabeto. Lalu di situ kan ada indikatif, tapi voice-nya middle. Nah, tentukan indikatif apa, middle apa. Oke? Udah berapa soal? 3. Oke, baru 3 ya. Mau berapa ini? Kisah 22 16. Kisah 22 ayat 16. Di situ ada kata baptisai dan apolusai, ya kan? Nah, itu kan indikatif, baptisai itu imperatif ya moodnya, tapi voice-nya apa? Middle. Nah, tentukan middle apa? Middle-nya aja, karena imperatif kan belum dipelajari. Ya. Oke. Nomor 5. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Nah, di situ ini aja. Epis prefas itu middle ya. Aktif. Ya. Lalu lusamene itu middle. Nah, jadi tentukan
middle-nya apa? Epis Brevas, aktifnya apa? Ya. Oke. Nah, middle-nya apa, aktifnya apa? Itu aja. Nomor 6. Dua Korintus 11 ayat 1. 2 Korintus 11 ayat 1. Nah, di situ kata aneseste itu ada indikatif ya. Ya, aneseste itu indikatif apa, lalu middle apa di situ kan? Nah, tentukan indikatifnya apa, middle-nya apa gitu. Lalu ada satu lagi aneseste lagi sama. Indikatif apa, middle-nya apa. Ya. Indikatifnya apa? Tadi indikatif kan bisa deklaratif, potensial, interrogatif kan. Nah, lalu middle kan tadi ada direct, indirect, permissive. Oke. Nah, satu lagi subjektif ini. Matius 5:17. Matius 5:17. Ini ada kata nomisete. Oke, dia subjunctive, aktif, second person plural. Nah, tentukan subjunctive apa, lalu aktif apa. Ya, nomisete. Ya, ada kata-kata lusai. Lusai itu nggak usah. Ini nomisete. Nah, itu subjunctif kan? Lalu ada aktif juga. Oke, sampai di sini. Ada berapa? 7 soal ya. Seperti biasa kalian kerjakan, kita akan koreksi minggu depan.